mati salam. Nyari bangsa dikit. Siapa nang kada manyautakan salam ulun mudahan masuk angin beritaan. Yuklah. Siapa nang manyautakan salam ulun mudahan masuk surga beritaan. Siapa namanya hutakan salam ulun mudahan hutangnya lunas beritaan. Nyaring aminnya beta dengar hutang. Ketahuan berhutang beritaan. Ada kawai li mengaran hidup boy ini berhutang tuh wajib. Kamu ada mau anak sekolah anak menukar kes kada kawa paksa berhutang mudahan hutangnya lunas beritaan. Sekali lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para habaib, para syaraib, keturunan dari zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah habaibnya? Ada kira-kira sekolah. Nang kada kaulun sebutakan ngaran urang kadada. Anak guru anak padakan habib tiap lain. Guru khairul anam padakan lain. Ulunai daharan itu deh. Iya. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru-guru agama, alim ulama, terlebih khusus yang ada di hadapan kita, yang tidak asing lagi bagi kita. Ya jar adinda tadi ngaran lawan kiawan jauh banget. Ngaran guru Kadriani. Kalau ada salah guru le. Andi kiau guru enang. Jauh benar. Tapi kalau hendak terkenal di saka itu pian. Ya di mana-mana kan terkenal guru enang. Guru Kadriani kada tahu orang. Yang sama kita muliakan guru siapa khairul anam ngaran pian le. Alhamdulillah an betamu lan sidin. Sebelumnya ada suah hanya nih betamu lan sidin. Yang Allah hormati ada juga ini pembakal dan aparaturnya mudahan ada aparatur pemerintah sipil dan militer bukan polisi nama atur lalu lintas mudahan pian sehat beritaan lah bukan polisi bapak-bapak ibu-ibu hadirin hadirah yang sama-sama dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah sampai dengan saat ini kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala beberapa nikmat, baik itu nikmat yang kecil sampai nikmat yang terbesar. Nikmat yang kecil yaitu hinak kita, itu nikmat yang paling besar. Nikmat yang kecil yaitu hinak, nikmat yang paling besar adalah kita diciptakannya sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dengan saat ini kita Jawa masih diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kesehatan zahir dan batin sehingga kita pada malam hari ini dapat berhadir meluangkan waktu untuk menghadiri haul yang ke-8 Tuan Syekh Haji Muhammad Munir Nawawi bin Haji Nawawi. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini dosanya diampuni Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini sekali lagi
mudah hutangnya lunas barataan, dan mudah-mudahan nang hadir malam hari mudahan dalam keadaan sehat walafiat, selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ini kira-kira ulun baca mik berapa jam kira-kira leh? 2 jam akor lah. Pian akor ulun indah. Nyaman nae pian aman ulun 2 jam lah, guru khairul anam 2 jam, guru anang 2 jam. 6 jam subuh. Ulun bulik jauh kasampanahan. Kada lawas pang 2 jam aja bang, bulik kasampanahan tuh kada jauh bang. Tapi amun jam 12 hanya tontong pian. 6 jam tilahan. Ini sudah jam berapa? Jam 9:30. Mah jam berapa hanya tontong. Bisa subuh sampai ke rumah. Maka pian tikungannya rata-rata di situ pian tikungan berjaga malaikat maut. Malaikat Israel berjaga di tikungan. Di sebelahnya malaikat Israel berjaga, di sebelahnya rumah sakit. Entah laju-laju, bagaimana ada bang? Yang belaju-laju. Makanya pian di tikungan tuh ya bagaimana teh. Rancak situ berjaga pembakal maut di tikungan. Enggak ada kada. Enggak ada ke rumah sakit tuh. Jadi satu matumat aja kada balau lawas. Paling nang 2-3 menit. Terus balau lawas. Karena kau juga pian lawas. Apalagi berduduk pian lah. Makai ulun. Padahal kada pituha kada pian. Hanya dia di atas sedikit lah pada 40. Bela berduduk lawas paling sampai sajam. Macam-macam pian betis. Malih. Macam-macam. Tahiyat lah segala macam. Apalagi sampai 2-3 jam pian. Panat berduduk. Ada gembangan. Apalagi duduk di majelis kayak ini yang penuh barakah kayak ini. Nyaka tujuh benang kayak setan iblis ka tujuh benang pian manu diburit kena dicucukinya macam-macam. Diulahnya kada betah. Apalagi orang asam urat pian. Kadanya berduduk lawas. Nang tua-tua apa kasihan. Kalawasan ini satu matumat aja. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin roh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa karena sebenarnya kita hadir di majelis ini, mahauli ini, tujuan kita adalah pertama mencari barakah, yang kedua yang kita hauli ini yang pernah berguru lawan sidin itu adalah anak sidin. Jadi nang kita hauli ini adalah kuitan kita. Yang pernah berguru lawan sidin berarti itu kawitan kita. Karena kawitan itu ada 3. Yang pertama kawitan itu nang melahirakan kita, yaitu umma dan bapak kita, itu kawitan kita nang pertama. Yang kedua kawitan kita yaitu orang nang melajari kita tentang ilmu agama, yaitu guru nang kayak sidin Tuan Syekh Haji Muhammad Munir Nawawi itu guru kita, berarti kawitan kita. Sepatutnya lah kita hadir di haul sidin. Amun merasa kuitan mengkada itu lain. Yang ketiga kuitan kita itu mintuha. Nang mana sudah bermintuha, mudahan nang belum lakas. Oh banyak lah nang belum. Ada jamin itu sedikit. Mudahan ayah lakas. Nang lakian mudahan dapat istri yang solehah. Nang bibiniannya nang belum mudah mendapat lakian yang soleh, lagi alim, sugih pulang. Maka dari amin akan kada hendak rupanya. Bisa lagi nang soleh lagi sugih. Ada yang aminakannya. Oh udah belaki beretan kira-kira sekuleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khusus itu kawitan nang melahirkan kita. Itu penting benar, apalagi amun sidin masih hidup. Itu diharagu bujur-bujur kawitan kita, disayangi bujur-bujur kawitan kita. Nang kayak apa kita maharagu anak kita, nang kayak tom kawitan kita jauh bahari maharagu kita. Nya kawitan kita tuh bahari maharagu kita, anak 10 tuh sanggup aja sidin.
Pitagun juga margo anak kalau biar anak kita tuh pian tak salah tatap nangaran kayak apa aja dibujurakan an kayak itu kawitan kita bahari itu juga. Jadi amonnya masih hidup disayangi bujur-bujur sidin. Sekalipun sidin kayak nangaran pian nangaran orang tua tahu sama tahu aja pian apalagi nang apa jurang wah ini ngaran itu mengalilo kah ngalih arep yang diharagu itu apa mau uji kesabaran kita nangka itu bahari kuitan kita maharagu kita tuh. Jadi banyak bersabar maharagu kawitan tapi nang ibaratnya nang normal aja kada masalah. Ini kebanyakannya pian nang malah lain itu ulun suah mana mau pian nengaran orang tuh hati leh sidin anak bahira orang kalau sibuk mencari wisi sidin sibuk mencari guguling itu di mana banak ditilam becungkung sidin becungkung betakai tabahira kasihan sidin diguguling han amun anak ada penyabaran bisa tamamai sako amun kawitan kayak itu. Tapi itulah ujian kita mau uji apa maharagu kawitan. Tapi jangan sampai kita itu kawitan nang sudah nang kayak itu jangan sampai ada kata-kata nang kasar lang kawitan. Jangan sampai ada nang apa jurang tuh ya nang menyakitkan hati kawitan lah. Amonnya sudah kawitan kadada hanyar kena kita tuh tahu. Tapi amon kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tua walaupun sudah meninggal tatap kita itu apa ngarannya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbakti kepada orang tua. Ada satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, man zara qabra walidayhi aw haydihima fi kulli jumu'atin marratan ghufirallahu lahu wa kana barran biwalidayhi. Barang siapa ziarah apa ke makam ke kubur kuitan, artinya ziarah gitu, artinya diziarahin kubur kawitan, baik itu kawitan itu nang maninggal atau salah satu, misalnya kawitan bibinian kah atau kawitan lalakian kah atau kedua-duanya meninggal sudah kita ziarah fi kulli jumu'atin marratan pada setiap hari Jumat ghufirallahu lahu maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosanya. Kita ziarah ke makam kawitan aja. Wa kana barran biwalidihi dan ia nang ziarah itu ke makam kawitannya tadi itu sudah termasuk bakti kepada kedua orang tua. Walaupun inya waktu hidup itu menyia-nyiakan kawitannya, tapi kalau sudah meninggal inya rancak ziarah ke kubur kawitan. Tapi jangan joko ziarah ke kubur kawitan karena bapak nang dibaca baca yasin kah, membaca sholawat kah, zikir kah, jangan beranai wara atau HP kena diendak di kubur bujur aja bang bacaannya bagus. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Majurang haratnya tuh ngaji. Biar ditiharau HP diendak. Uma Jokowitan yang talaloknya anak ko HP diendaknya di atas kubur. Ini asik main game di atas kubur. Jadi kita amun ziarah ke kubur kawitan bebacaan. Sati dari sholawat kan dibaca. Yang paling bagus lagi Yasin yang dibaca. Ada lagi dalam satu riwayat man zara qabra walidayhi aw hayrima yaumal jumu'ati ka hajjatin. Itu barang siapa ziarah ke makam atau ke kubur kawitan, baik itu kawitannya itu nang saikung hajakah nama meninggal tadi atau kedua-duanya atau salah satu keduanya, fi kulli jumu'atin pada hari Jumat kehajatin
niscaya seperti inya itu pahalanya seperti bahaji pian kada jauh-jauh pian anak bahaji. Jadi ziarahi aja kubur kawitan nang sudah meninggal, kawitan lalakian kah, kawitan bibinian kah, ziarahnya pada hari Jumat itu pahalanya sama lawan bahaji pahalanya kan. Jadi kada jauh-jauh pian anak bahaji. Jadi amunnya hari Jumat ada orang menagur anak mana anak bahaji, artinya paham tuh nama namun hangar nawai ini ya, maka mana kada tahu anak bahaji itu artinya paham dah tuh kan kada jauh-jauh pian. Di sini bisa kawitan beritaan kalau leh ada nama meninggal dan nang balum kada ada kalau nang bisa kawitan banyu atau keluar dari banyu langsung dada kalau ada nang apa bisa kawitan batu apa batu nama anak akan dada kalau bisi kawitan kayu dada, nanti bisi kawitan beritaan dong ada yang bisi apa kawitan batu banyu kayu dada, artinya diziarahi kawitan sudah meninggal, ziarahi. Jangan kubur kawitan sah hija-hijanya ada nang 2-3 tahun sampai keingat lagi di misan kawitan udah apa sabet meliwat ulun suah aja mendangani orang pian ziarah ke kubur. Julun mana kuburnya tuh jauh nih padang sabet jar. Oh maju astagfirullahaladzim julun kubur kawitan di padang sabet kan dilingai. Oh mau julun talaluknya. Tapi dalam hati aja pang ada wani. Andak macam-macam lu tampar hidin. Jadi nama nang bisi kawitan nang hidup di pelihara bujur-bujur. Namanya sudah meninggal ya diziarahi ya. Amun kada ku tiap hari tiap Jumat teh diziarahi kubur kawitan. Amunnya jauh dihadiahi sidin, amunnya jauh, amunnya parak diziarahi. Artinya dihadiahi menjauh misalkan kubur kawitan menjadi palangka kah. Altemkan ka jauh kita mendatangi. Dihadiahi barang seminggu sekali. Amun kau teh tiap hari bang imbas salat maghrib tuna sampai hadiah gesan kawitan. Itu barang kita tanda kita bakti sudahnya waktu hidup sidin kada kawa kita, artinya bebakti nang bujur-bujur sudah meninggal nih barang kita bebakti alam kawitan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadir-hadirah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kada usah bebunya banyak itu pian. 2 hadis itu pian cukup udah diamalkan, usah bebunya banyak. Sampai 2-30 hadis mana-mana tadi jar dikatakan nang dibaca Habib tadi hadis mana-mana kan kada ingat kena pian. Jadi 2 buting tukin dah cukup pian amalkan insyaallah pian ada barakahnya kan, apalagi kawitan insyaallah. Udah tinggal sebuahnya banyak kalau menebungnya banget kalawasan tiba narai jam 10 udahan belum guru anang gini lagi. Nah guru anang terserah aja belum saya kan guru anang. Tapi ulun beli pen langsung bulik guru anang kadang alih. Hadirin hadirah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi kan karena permintaan ini dapat rahman benarai. Sebujurna ulun kada bisa berceramah kan ada na alim guru anang, guru khairul anam, ada na alim. Ulun ini apa deh? Caranya berkisah pian Tapi yang berkisah tuh lain kisahnya. Mbak kisah tuh ada kopi, nah itu bisa sama laman mbak kisah. On banyak sabrinyo aja orang berkisah mengantuk mata. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Salah khilafnya ulun banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta ridha. Ulun akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk yang selanjutnya adalah seorang ustadz yang gantengnya tidak habis-habis, alhamdulillah. Nah, beliau ini kebetulan sekarang tinggal di Plehari, ustadz lah, Plehari. Dan beliau alhamdulillah lulus itu artinya tamat belajar di Hadramaut. Nah, jadi beliau ini adalah lulusan pun alumni itu ustadz lah, bisa lulus bisa kada gitu lah. Nah kalau ini tamat gitu lah, tamat. Nah beliau ini alhamdulillah tamat belajar. Ini ada juga kelas 1, kelas 2, harusnya kan kelas 3 lulus, ada ini kan sampai kelas 2 aja. Nah itu
ada tamat kan ya, beliau tamat. Jadi beliau juga adalah di bawah bimbingan langsung dari Habib Umar ya, betul, Habib Umar. Baiklah, langsung saja kita dengarkan nasihat-nasihat dari Ustadz Khairul Anam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para habaib, para syarifah, mobil khusus yang hadir di tengah-tengah kita, Al-Habib Muhammad bin Sulaiman Bahashim. Mudah-mudahan dengan duduknya kita bersama dengan beliau, anak cucunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kelak kita pun berdampingan dan bertetangga dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para guru-guru agama, terkhusus ada guru Ahmad Kadriani atau guru Anang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah kabulkan segala hajatnya, dan mudah-mudahan anak-anak kita pun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang menjadi orang yang alim, orang yang berilmu agama, dan dijadikan anak-anak yang saleh salehah. Amin amin ya rabbal alamin. Ulun kedua ini belawalawas juana nggih. Sudah dipadahi Habib tadi. Jadi bipai berapa kira-kira ulun nih? Sama nang kaya pian juga kah? Ulun menghitung tadi 15 menit lah paling lawas. Atau kayak ini aja sudah ya, kalau bila pian merasa lawas lambaikan tangan ke kamera. Kaya Habib makur aja kapian. Oh iya singgih. Ya ulun kedua nih ya kah, pokoknya tarik di pegang misulun bilanya kelawasan. Nah, bila ditarik tuh sedangnya duduk sudah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita bisa bertemu, bertatap muka, bersilaturahmi yang jauh-jauh datang ya. Ulun dari Pelehari perjalanan 8 jam kurang lebih ya, dari Pelehari ke sini, dan ini baru pertama kali ulun datang ke sini ya, baru pertama kali menginjakkan kaki di Desa Sengayam ya, yang mana mudah-mudahan perjumpaan kali ini bukan yang pertama kali dan bukan yang terakhir kalinya, insya Allah. Mudah-mudahan akan berulang kembali di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Begitu besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada malam hari ini, dan khususnya bagi kita orang-orang muslimin, orang-orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sampai hari ini ya, kita diberikan panjang umur, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita pikir-pikir, dosa kita banyak, kesalahan kita banyak, kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah begitu banyak sekali. Akan tetapi dengan kemurahannya Allah Subhanahu wa taala, masih Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita sampai pada hari ini. Kita masih bisa bernafas, mata kita alhamdulillah masih sehat bisa melihat, telinga kita alhamdulillah sampai sekarang masih bisa mendengar. Kadang nang mintutah bangun guring hilang telinga pian subalah. Gara-gara apa? Gara-gara wani menguciaki kuitan. Gara-gara apa? Gara-gara wani membentak lawan kuitan. Itu dosa, itu maksiat yang pernah mungkin sering kita lakukan. Bila disuruh kuitan kita pengoler,
Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta menurunkan adabnya dan siksanya kepada kita. Masih diberikan kehidupan, masih diberikan kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk memperbaiki diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan ini alhamdulillah, wajah-wajah yang bersinar yang hadir pada malam hari ini, insya Allah ini adalah merupakan satu pertanda baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah menginginkan kebaikan di dalam diri kita, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pilih untuk kita hadir duduk di majelis yang sangat-sangat mulia ini. Mudah-mudahan Allah tidak mensia-siakan dan tidak mengecewakan harapan-harapan kita. Allah tidak mengecewakan doa-doa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala ijabah segala hajat-hajat kita, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segala permintaan-permintaan kita. Apalagi kita sedang berada di hadrahnya orang yang saleh, orang yang memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang hatinya terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang hatinya terpaut dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sebuah kenikmatan yang besar. Berteman dengan mereka orang-orang saleh, dikatakan oleh Imamul Haddad, adalah merupakan nikmatun azimah, sebuah nikmat yang agung, sebuah nikmat yang besar yang tidak ada tandingannya di muka bumi ini. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, guru mulia Al-Habib Umar, pernah mengatakan, musahabatur rijal dawil wafai naimul khuldi fi daril fanai. Berteman dengan orang soleh itu adalah kenikmatan yang fana, kenikmatan yang abadi, yang mana ada di dalam dunia yang fana ini. Sesuatu nikmat yang kekal, sedangkan kita berada di dunia yang fana ini, yang akan sirna, yang akan hilang ini. Tapi dengan berteman dengan mereka orang-orang soleh, itu adalah merupakan nikmat yang nikmat itu akan kekal abadi. Kelak nanti mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang soleh. Kita semua pengen, ya, kita semua pasti menginginkan agar kita selalu dikenang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bujur apa bujur? Tidak ada satu orang pun yang di sini kecuali mereka menginginkan berada di samping Nabi Muhammad. Nama mereka disebut oleh Nabi Muhammad. Hanya satu golongan yang selalu diingat, yang selalu dikenang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kenikmatan tertinggi sekalipun, yang tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan itu kepada selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika di malam Isra wal Mi'raj, ketika Nabi Muhammad berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ucapan penghormatan yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala, at-tahiyyatul mubarakatus salawat at-tayyibatu lillah. Apa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjawab ucapan salam, ucapan sejahtera, ucapan keselamatan terkhusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin hanya dirinya sendiri saja yang selamat. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Selamat atas kami, sejahtera atas kami, dan bukan hanya kami ya Allah yang cuman selamat, tapi juga hamba-hambamu yang saleh. Inilah orang yang selalu diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib rahimahullahu taala wa karramallahu wajhah, beliau mengatakan, laula khamsu khisalin lasara an-nasu salihin. Seandainya bukan karena 5 perkara, maka niscaya manusia semua itu akan menjadi orang soleh. Seandainya bukan karena 5 perkara, maka niscaya semua orang akan menjadi orang soleh. Yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Kenapa jadi manusia, kenapa jadi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa menjadi orang soleh? Alasan yang pertama adalah al-qana'atu bil jahli. Mereka merasa cukup
dengan kebodohan yang mereka miliki, tidak ingin menambah ilmu agama, tidak ingin menambah pengetahuan tentang ma'rifat kepada Allah, tentang ma'rifat kepada Nabi Muhammad, tentang mahabbah kepada Allah, tentang mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bahasa sederhananya koler belajar. Bahasa sederhananya lagi, koler duduk di majelis ilmu. Padahal pian datang duduk ke majelis ilmu itu kadang bawa apa-apa, cuman membawa telinga. Bujur kada? Pian tulak konser beongkos, ya. Pian tulak konser beongkos, nonton apa ngarannya? Anu cupi-cupita. Keluar duit, sudah keluar duit, bekasak. Kada dapat napa-napa, coba hadir di majelis. Ini lihat nih, bulikan ini nah, membawa kentongan plastik sebuting seorang. Bujur kada? Itu berkah daripada majelis. Itu berkah yang secara zahir, belum berkah yang secara batin, secara rahasia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dulu diceritakan di zamannya Al Habib Hasan bin Shalih Al Bahr Al Jufri, dulu ada seorang rentenir. Di zaman Habib itu ada seorang rentenir, tahu pian rentenir lah? Ya, nggih. Kadang kalau kada paham gitu nah, nggih nyaman ulun jelaskan apa itu rentenir. Rentenir itu orang nang meinjam duit belabih, bayar belabih. Tadi kan masalah hutang jar Habib ya Allah. Nggih, mudahan kita apa ngarannya? Dilunasakan hutang kita. Berhutang itu kada salah. Ya, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun pernah berhutang. Tapi berhutang untuk keperluan dirinya. Yang salah kita hari ini, kita berhutang untuk keperluan kelebihan daripada diri kita. Hendak diisi mobil yang bagus, padahal mobil ada walaupun tahun 90. Hendak mahanyari tahun 2020, mengkredit jadinya gaji pas-pasan, ya kalau gasan bayar rumah balum, kreditan rumah balum, tambah lagi kreditan mobil. Mun ada duitnya kada apa-apa, mun ada duitnya gin berpikir jua dulu pian nya kena mauknya itu sakit kepalanya, ya kalau bujurai orang nyaman melihat boh si anu jar motornya hanyar, wah si anu jar memakai motor keluaran yang terbaru, pian paling seminggu orang memuji, sisanya seorang yang menanggungnya, ya kalau seorang yang menanggungnya, lapahnya iya, mauknya iya, belum bercakut lawan bini, belum bakalahi lawan bininya lagi, ya kah? Gara-gara kreditan aja, nah jadi jangan lamunnya kawa aja pakai motor nak ada aja, pakai nak ada aja. Kada kawa motor nak ada sepeda motor aja. Ya kalau bilanya hujan pakai Honda Jazz, mbah. Ya kalau pakai jas hujan lah Honda, ya kalau Honda Jazz ya Allah. Mana itu? Apa tadi? Rentenir ya kah? Jadi rentenir ini ya kah meminjamkan duit kepada salah seorang jamaahnya majelisnya Habib Hasan bin Shalih Al Bahr Al Jufri, ya kita anggaplah Haji Udin. Ampun maaf kalau ada kesamaan nama, ini hanya cerita dan fiktif belaka. Ulun minjam ngaran aja Haji Udin lah, serentenirnya Haji Udin, ya Allah. Haji Udin, ya Allah, nang beutang nih Haji Anang. Astagfirullahaladzim. Ngaran guru am. Nih, bentar lah ulun guru lah. Aja ulun ganti. Haji Utuh. Nang beutang nih Haji Utuh. Nya nang ketujuh beutang haji-hajian juga, nggih. Biasanya ya Allah dipelihari tahu di sini. Bisa sama kalau Haji Utuh ya Allah, Haji Utuh ini berutang. Baik, datanglah Haji Udin ke rumah Haji Utuh hendak menagih hutang. Sekali didatangi Haji Utuh ini kedada di rumah. Batakune lawan acil warung kopi di sebelah. Ya kan? Kada datang ditarim tuh berjual kopi lah orang lah. Ini kisah ulun aja, tetambahan aja. Jadi ya kah ujar tetangga yang di sebelah kada tahu kapian Haji Utuh ini rutin hadir di majelisnya Habib Hasan bin Shalih Al Bahr Al Jufri. Taib.
Karena hendak menagih hutang, Haji Udin adalah hendak menagih hutang, ya kan? Tulak kan? Dipadahkan orang rumahnya di sana, majelisnya di sana, datangi, ya kan? Nangaran orang lah, ya kalau datang ke majelisnya lah, kada niat hendak menuntut ilmu, kada niat hendak mengambil keberkahan orang soleh, kada hendak mengambil ilmu nang ada nang didapat, maklumat nang didapat. Jadi mencari tempat nih nang pewe, tahu pian pewe? Posisi wena, nah itu pewe. Mencari posisi nang nyaman, di mana dinding cari atau tihang. Gasan apa? Gasan bersandar. Sambil bersandar, angkat batis atau behunjur batis, ya kah? Kenapa? Karena memang niatnya kada hendak belat. Ini ulun kada menyinggung lah. Kada menyinggung kalau ada nang mencari duduk di tihang atau kada. Ulun kada menyindir, karena bekesah. Ulun bekesah. Ya kalau jadi ya kah? Nang kayak orang juga Haji Udin tadi kan, ya kah? Artinya orang berbagi kopi dapat juga, ya kah? Walaupun niatnya kada hendak belajar. Jadi orang berbagi kopi dapat, orang berbagi nasi bungkus dapat juga, ya kah? Nangarannya tadi kada hendak belajar, ya kah? Jadi mulai Habib membaca kitab sampai tuntung guring aja Haji Udin nih, guring aja, ya kah? Dan subhanallah dasar bujur pian bila ada penyakit, ya kah? Nang ngalih guring, pian coba hadir duduk di majelis ilmu. Itu paling mujarab sudah. Dulu pernah ada guru kami Syekh Umar bin Husain Al-Khatib, beliau itu pernah keluar dakwah ke Jepang. Jadi di Jepang itu, ya kan, ada kawan sidin, ya kan, orang Jepang, ya kan, waktu itu datang ke Indonesia. Jadi sampai di Indonesia baadu lawan kawan nih, artinya ujar nang orang Jepang nih, pokoknya ngalih benar kada pernah kawa guring nang nyaman tuh kada pernah, ya kah? Apa jurang wah ini guring ayam kah? Satu mat terbangun semua. Lalu jar kawan tadi, ayo sini, ya kah? Dibawalah hadir ke majelis Rasulullah, majelisnya almarhum Al Habib Munzir bin Fuad Al Musawa. Hadir di situ. Mulai Habib membaca kitab sampai tuntung guring mengakar karuh. Ini orang Jepang tadi, nang bapadah ngalih guring tadi. Sampai tuntung wallahu a'lam bissawab, ujar Habib hanyar bangun, ya kah? Ujarnya baru hari ini, ya kah? Setelah sekian puluh tahun aku hendak merasakan guring nyaman, hanyar hari ini kawa guring nyaman. Nah jadi mujarab. Jadi nang mana kada kawa guring, rancaki hadir ke majelis. Rancaki duduk di majelis ilmu. Kenapa jadi nyaman guringnya? Bila sudah duduk di majelis ilmu itu kada kepikiran lagi utang, kada terpikirkan, ya kalah kreditan kada terpikirkan lagi. Pokoknya happy aja dulu hadir di majelis. Urusan hutang kena mbah balik ke rumah, mbah kena mbah memikirkan wah ini, ya kah? Pian behimat mikirkan ya kada kau membayari juga, ya sudah nikmati dulu hari ini, mendengarkan pengajian, mendengarkan majelisan, mendengarkan apa nang dibaca oleh gurunya. 15 menit sudah. Ya Pak, ini mimpin ulun nih sama aja kita pian 2 jam aja kalau ulun 8 jam. Ulun 8 jam nih Pak, pian 2 jam aja, ulun 8 jam. Mun belalawasan nah ya Allah, belalawasan bulik kita nah ya Allah. Mun ulun bulik malam ini ya kah, ulun nyata subuh sampainya, pian belum tentu subuh lagi. Mun ulun duduk nah ya Allah, kan sampai subuh pian buliknya. Tapi mun ulun ini jam 10 8 jam, jam 6 subuh perkiraan sampai itu kok udah bersinggahan tuh. Ya Allah non stop supirnya. Aja lebih baik kada lawas juga lebih baik. Nggih. Kada lawas insyaallah lebih baik. Nggih. Apa tadi? Taib. Hadirlah ya Allah. Tuntung majelis dijaga oleh Haji Udin di Muhara Lawang itu nah. Ya kah? Mahagai Haji Utuh tadi. Ya Allah. Tetamu lawan Haji Utuh, selesaikan masalahnya, dibayari oleh Haji Utuh utangnya, selesai. Bulik Haji Udin ke rumah, Haji Utuh bulik ke rumah. Seminggu setelah kejadian itu Haji Udin meninggal dunia. Haji Udin meninggal dunia. Malam harinya ada salah seorang kerabatnya, keluarganya nang bermimpi bertemu dengan Haji Udin.
yang mana Haji Udin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu istana yang megah. Jadi bingung nang keluarga nih, hadang dulu. Ini bujuran rumah Haji Udin kah? Istana Haji Udin kah? Makasih ini gawian rentenir waktu di dunia. Kan biasanya rentenir itu nang kayak di film-film tuh kan rahasia ilahi nih kan. Ya kalau nang tejarat apa dililit ular yang ada dalam kuburnya. Biasanya nang kayak itu ini kada dapat keistimewaan yang luar biasa. Akhirnya memberanikan untuk masuk ke dalam rumah itu, ke dalam istana tersebut. Masuklah, ya kah? Sekalinya betakun lawan Haji Udin. Ini ulun percepat kisahnya lah, ya kalau. Mbah supaya 4 lagi yang dijelaskan nih. Hanya nomor 1 al-qanaatu bil jahli. Ya kalau 4 lagi nunggu sisakan kecuali tahun kena pulang. Sambungannya tah. Apa tadi? Ujar Haji Udin, ya kalau ini semua berkat hadir duduk di majelisnya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri. Oh kenapa? Ujar nang Haji Udin tadi, ketika aku hadir duduk di majelis tersebut, Allah Subhanahu wa taala menghujani majelis itu dengan rahmat, dengan kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua yang hadir itu mendapatkan keberkahan. Mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga 3 hari imbah hadir majelis itu aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku berataan orang yang pernah mengambil hutang lawan aku datangi seikung orang rentenir kan lengkap catatannya. Haji Anang ya Allah, guru-guru entar lawan guru nah nggih. Haji utuh sekian utangnya, nang bonus bunganya sekian, kalau anu Mama Hadran sekian, kalau siapa lagi banyak nih Aceh Aluh ya kalau sekian utangnya ya kan, macam-macam ya kan. Jadi lengkap catatannya dan dibulikakan masing-masing duitnya. Setelah 3 hari, 4 hari setelah itu bertaubat, meninggal dunia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan istana yang begitu megah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berkat duduk di majelis ilmu, padahal dia duduknya bukan niat nuntut ilmu, bukan niat untuk ngambil keberkahannya sang guru, bukan untuk menambah maklumat pengetahuan tentang agama. Dia hadir cuman untuk nagih hutang bas. Kada ada niat yang lain. Niatnya cuman hendak bertamuan lawan Haji utuh, hendak menagih hutang. Makanya dalam hadis disebutkan innalillahi malaikatan sayyaratan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya malaikat yang tugasnya itu patroli. Jadi bukan hanya Pak polisi saja yang patroli, mereka para malaikat pun patroli. Ngapain mereka patroli? Mereka akan mencari majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis salawat. Lalu para malaikat tadi hadir duduk di situ sampai selesai. Begitu selesai, mereka bulik naik ke atas langit, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai malaikat, datang mana?" Ujar malaikat, "Kami datang sengayam." Enggak, datang sengayam. Dan Allah Subhanahu wa taala justru lebih mengetahui. Ujar malaikat, "Kami datang sengayam." Ujar Allah Subhanahu wa taala, "Ada acara apa di sengayam?" Ujar malaikat, "Ada acara haul Tuan Guru Haji Muhammad Munir Nawawi, ya kan? Dan beliau adalah merupakan salah seorang termasuk daripada hamba-hamba Allah yang saleh." Ujar Tuhan, "Nakuni pulang." Oh malaikat, nang hadir itu nah, baik nang lelakian kah nang bebinian kah, kenapa mereka jadi hakun? Kada apa nang mereka kerjakan di situ? Duduk-dudukan nih apa? Balapa-lapa, ada nang mata mengantuk, pinggang sakit ya kah, batis kesamutan, macam-macam ya kah, karena punya banyak penyakit tadi. Ujar malaikat, mereka mentakzimkan, mereka mengucapkan kalimat alhamdulillah, mereka memuji kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ujar Allah Subhanahu wa taala, dari semua yang mereka lakukan, apa yang mereka harapkan? Ujar malaikat, mereka semua mengharapkan surgamu. Ujar Allah Subhanahu wa taala, bebuhannya itu nah, melihatlah lawan surgaku. Ujar malaikat, kada Tuhan, kada pernah.
Siapa sini pernah melihat surga? Kada ada kalau. Walaupun ada perkataan surga di bawah telapak kaki ibu, ya kah? Pin lihat di bawah batis pin ada surganya lah. Ya kalau. Ujar Tuhan pulang, bagaimana seandainya mereka melihat dengan surgaku? Ujar malaikat, kada kisah Tuhan, mereka akan semangat berzikir, mengagungkan, mentakzimkan akan engkau dan mengasihi, mencintai akan kekasihmu Nabi Muhammad. Ujar Allah Subhanahu wa taala pulang betakun, nang mereka lakukan telah membaca zikir, salawat apa segala macam, mereka tuh kutan apa gerang? Ujar malaikat, kutan lawan neraka dan siksa pian. Ujar Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka pernah melihat dengan neraka dan siksaku? Ujar malaikat, kada pernah. Ujar Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap mereka seandainya mereka melihat dengan siksa dan adabku serta nerakaku? Ujar malaikat, mereka akan lari menjauh selari-larinya sejauh-jauhnya daripada siksa dan adabmu serta api nerakamu. Ujar Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikan wahai malaikat, mereka yang hadir itu aku ampuni semua dosa-dosanya. Malaikat protes, hadang Tuhan, jangan di SK akan, tunggu dulu, tunggu ya kah? Jangan disahkan dulu, jangan diketok palunya. Ujar Allah Ta'ala, kenapa? Ada apa gerangan? Ujar malaikat, di antara mereka itu nang hadir di majelis malam ini di Sengayam itu ada beberapa orang, fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Mereka datang bukan karena untuk menuntut ilmu, mereka datang bukan untuk belajar, mereka datang cuman karena nasi bungkus. Mereka datang karena hanya ingin batamuan lawan cemewelnya. Tahu pian cemewel? Ini khusus anak muda ya kalau pas kebetulan lagi masa-masa apa jurang tuh, lagi musim semi ya kah, lagi rami-ramiannya jatuh cinta ya kalau, lalu kada kau betamuan, berjanjianlah di makam sini ya kah. Nah jadi ini misal aja contoh ya kalau, tapi mau sepan jadi kan Bapak, ini contoh aja ya kalau contoh. Nah Tuhan, di antara mereka itu niatnya hadirnya ke majelis bukan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Ya. Saksikan wahai malaikatku, aku ampuni seberataan dosa mereka dan aku gantikan semua kesalahan mereka dengan kebaikan, karena mereka duduk bersama dengan satu kaum, sekelompok orang yang apabila duduk bersama dengan mereka tidak akan bakal celaka orang yang duduk bersama dengan mereka. Kita sekarang duduk di hadapan seorang yang soleh, walaupun kita ini diri seorang pendosa, orang yang penuh dengan berlumuran dosa dan maksiat, tapi dengan berkat mereka orang-orang soleh, berkat kedudukan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mustahil seorang yang keluar dari majelis ini dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan sangka jahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya keyakinan orang yang hadir di majelis semacam ini, keluarnya, bangkitnya dari tempat duduknya, pulangnya dia ke rumahnya, dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan terbesar kita. Ini baru orang yang niatnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau orang yang hadirnya niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Tentu pahalanya lebih besar. Silahkan ambil dengan Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setengah jam sudah. Lanjut. Habib. Ulun mahadang perintah pian bipay nggih, belajar pian ampih ulun ampih bujuran nih kada bagayaan ulun nggih, belajar sidin ampih ampihan kita ya kan, karena setelah ini guru anam, giliran guru anam ya kalau apalagi tadi itu yang pertama al qanaatu bil jahli. Maka dari itu ya kan,
jangan malas-malasan untuk hadir duduk di majelis ilmu. Hadir, duduk di majelis ilmu. Kita mengambil keberkahan, kita ingin dapatkan rahmat. Karena kita ini setiap waktu ya, setiap waktu itu selalu diintai oleh malakal maut. Malakal maut itu sudah siap mengintai kita. Makanya harapan kita ketika kita hadir duduk di majelisnya orang soleh, yang tadinya kita jauh dari zikir, yang tadinya kita jauh daripada salawat, yang tadinya jauh daripada istighfar, dengan berkat hadir duduk di majelis ilmu menjadi rajin, semangat berzikir, semangat baca salawat, semangat baca Quran. Ini Quran jangan sampai ditinggalkan ya. Pian hadir duduk di majelis semacam ini, duduk di majelisnya orang-orang soleh, mereka itu diantara amalan mereka adalah baca Quran. Dan Al-Quran itu merupakan mukjizatnya baginda Nabi Muhammad SAW yang terbesar. Sedikit ulun ingin mengungkit kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan mukjizat Nabi Muhammad itu Al-Quran. Yang mungkinlah kita mendengarnya mungkin biasa. Al-Quran cuma lembaran kertas yang di sana ada tulisan bahasa Arab. Maksudnya kada sehebat, kada sewah cerita Nabi Musa. Nabi Musa punya tongkat, tongkatnya bisa berubah jadi ular, tongkatnya bisa membelah lautan. Oh, ini hebat. Tapi Al-Quran cuma lembaran-lembaran kertas. Apa sih hebatnya? Ulun akan ceritakan kehebatan Al-Quran. Oke, pengen dengarkan baik-baik. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu itu tidak berbatas waktu dan zaman. Taib, tidak berbatas waktu dan tempat. Oke? Beda dengan nabi-nabi terdahulu, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, itu mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbatas waktu dan tempat. Tapi Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu tidak berbatas waktu dan tempat. Karena Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berbatas waktu dan tempat, maka memerlukan mukjizat pula yang tidak berbatas waktu dan tempat. Oke, sampai sini? Oke. Kalau kita berandai-andai, andai kata yang menjadi mukjizat Nabi Muhammad itu anggaplah kopiah. Kopiah. Kenapa kehebatan kopiah ini? Kopiah ini apalagi mun orang Banjar diisi ya kan, misalnya nih bilanya ditimbayakan ke orang kebakaran langsung pajah. Nah, jadi kadang alih lagi diisi PPK pemadam kebakaran, kadang alih lagi ya kalau kopiah aja timbay langsung pajah ya kan, misal. Taib, ulun bertanya, kopiah akan bertahan berapa lama? 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun. Taib. Kalau yang menjadi mukjizat Nabi SAW itu kopiah, apakah kita ini punya mukjizat itu? Apakah setiap individu kita dari umatnya ini memiliki dengan mukjizat itu? Tidak akan. Oke, diolahkan kawenya. Apakah sama khasiatnya dengan apa yang dimiliki oleh Nabi SAW? Tentu tidak akan sama. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Al-Quran. Al-Quran itu pian mau letakkan dimanapun khasiatnya tetap sama, nilainya pun tetap sama, hukumnya pun tetap sama. Mau itu di kertas, mau itu di HP, mau itu di kopiah, mau itu di baju, dan kapanpun zaman setelah kita ini pun ya kan, akan sama tetap hukumnya. Dan alhamdulillah kita per orang, per individu, bukan hanya satu kita punya mushaf, puluhan di rumah. Walala. Dan itu kita melihat sendiri mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berbicara tentang tongkat Nabi Musa, ada lagi yang melihat hari ini dengan tongkat Nabi Musa? Cincin Nabi Sulaiman, ada lagi yang hari ini bisa melihat? Tidak ada. Tapi Quran yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar, sampai hari kita umatnya setelah 14 abad yang silam kita masih bisa melihat mukjizat tersebut ada di hadapan kita. Maka oleh sebab itu
Jangan pernah tinggalkan baca Al-Quran. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala pernah bermimpi bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu dibenarkan dalam mazhab kita, mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwa seseorang boleh bermimpi bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam mimpinya Al-Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ayyu ibadatin afdalu, ibadah apa yang paling afdal? Maka dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tilawatu kitabi, membaca Al-Quran, membaca kitab suciku. Lalu ujar Imam Ahmad bin Hanbal, syaratnya dapat pahala harus pahamkah dengan apa yang dibaca? Maka dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bifahmin au bighairi fahmin, pahamkah, kadakah nang dibaca, tetap dapat pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jadi ya bekal ya kalau sangu nang dibawa bulik, jangan tinggalkan baca Al-Quran. Sehari barangnya berapakah? Munnya kawa sejus alhamdulillah ya kalau mun kada kawa kurangi, yang penting ada wiritan. Makanya dikatakan oleh Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sahibul maulid, wa mimma yasurrul qalbu minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi minas salafil qaumil ladzina tawajjahu ila Allah yaqifuna an-nabiyyal hadi wa ha hiya a'malun khalat an syawaibi ilmun wa akhlaqun wa kathratu awradi. Ya. Apa? Di antara perkara yang membikin hati Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi gembira adalah mereka orang-orang yang mengikuti akan jalan para salafnya, jalan para ulamanya. Apa jalan mereka? Amal yang tidak dicampuri dengan nafsu dan syahwat, kemudian ilmu, kemudian akhlak, dan punya wiritan. Dia punya wiritan. Di antara wiritan mereka adalah baca Al-Quran. Jadi kalau kada kau pian sejus sehari, setengah juz. Kalau kada kau setengah juz, 2 lembar. Kada kau 2 lembar sehalaman sehari. Kada kau sehalaman 5 ayat. Kada kau 5 ayat seayat. Ya. Jadi pian hari buka Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, shadaqallahul azim. Hari esok pulang Qurannya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, shadaqallahul azim. Hari ketiga buka pulang, alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, shadaqallahul azim. Kawa sehari seayat. Kalau pian kada kawa jua sehari seayat, ambil Qurannya, ikuti, pandiri Qurannya, ulun lajari pandirannya lah ya. Nah pian ikuti, katakan di hadapan Al-Quran itu, wahai Al-Quran, dosa apa yang telah menghalangi lisanku sehingga lisanku tidak mampu untuk membacamu? Dosa apa yang telah menghalangi diriku hingga lisanku tidak mampu membaca kitab sucinya Allah subhanahu wa ta'ala? Silahkan renungkan di rumah masing-masing. Sudah berapa kita membaca Al-Quran? Sudah berapa kali khatam? Ya. Quran bukan hanya cuma dijadikan bacaan di bulan Ramadan saja ya, tapi di luar bulan Ramadan pun demikian ya kan? Jadikan wiritan setiap harinya ya kan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya, 45 menit. Ulun kira cukup aja okay. Jadi nomor 1 jahar ini ulun jelaskan ya kan? Mudahan kena tahun kena diundang pulang jadi menjelaskan nomor 2 ya kan? Munnya diundang mun kada ya cari seorang pian ya kan penjelasannya enggak ya. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan pada hari ini, pada malam hari, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi diri ulun pribadi secara pribadi, dan mudah-mudahan bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita pulang dari majelis yang mulia ini tidak keluar kita dari majelis yang mulia ini melainkan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kedua orang tua kita
dosa jiran tetangga kita, dosa guru-guru kita, dan dosa seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang punya hajat di majelis ini. Mudah-mudahan keluar dari majelis ini hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan rezeki yang luas dan halal serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita punya satu harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perkenankan mata kita yang penuh dengan dosa dan maksiat ini untuk memandang wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia sebelum di akhirat. Karena barang siapa yang memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia bisa melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, maka dia akan berjumpa nantinya kelak di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Nanti akan bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti di padang mahsyar, mereka lah orang-orang yang selamat yang bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja bisa ulun sampaikan. Salah khilaf ulun mohon maaf. Wabil khusus kepada para habaib dan para guru-guru agama, kalau ulun terlalu lanjang kepada para sepuh, para orang tua kami, ya kan, ulun sebenarnya salut, ya salut. Kenapa? Pian-pian masih bisa kawah hadir mendengarkan kananak bapander. Sungguh luar biasa. Ini akhlak yang luar biasa, ketawaduan yang luar biasa dari pian-pian yang sudah umurnya mungkin di atas 50, mungkin ada yang 60 tahun, tapi masih akun mendengar ocehan kananakan. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur pian-pian berataan dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Mohon maaf, tolong bimbingan dari pian-pian karena kami masih anak-anak, masih perlu bimbingan orang-orang tua, masih perlu arahan-arahan daripada para orang tua. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan, salah-salah ucapan dan tingkah laku, kami banyak-banyak minta ampun, minta ridho, minta halal dunia akhirat. Ini saja yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf ulun mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.